Tolonglah kami untuk memahami dan mengerti, lalu mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua saya bacakan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, teristimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Nah, teman-teman pemuda kekasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk membayangkan kondisi kita yang lagi menggunakan Zoom ini. Kalau andai kata ada jaringan yang nggak bagus, pasti akan salah nyambung. Apa yang kita minta, dia nggak bikin, atau kalau dia bikin, keliru. Jadi silakan bayangkan ketika saudara nelpon, lalu minta sesuatu, lalu yang dihantarkan bukan yang diinginkan. Otomatis kita berkata, dia salah paham. Otomatis kita bilang ada masalah komunikasi atau orangnya nggak ngerti. Nah, saya mau ajak, mari kita naik ke tingkat level yang lebih tinggi. Teleponnya adalah telepon rohani, yaitu doa. Dan saudara sedang meminta sesuatu kepada Allah. Lalu ketika saudara meminta sesuatu, Tuhan menjawabnya berbeda. Saya mau ajak membayangkan ketika engkau sedang dalam kesukaran, lalu berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah aku. Justru Tuhan nggak melepaskan kita, malah mengirim orang-orang yang justru tidak menopang pergumulan itu. Saya yakin kita sepakat untuk bilang begini, kayaknya nggak nyambung nih telepon di sorga. Kayaknya Tuhan keliru. Orang manusia bilang, sopongos Tuhan. Nggak dengar apa yang kita bilang. Jadi seakan-akan ada sesuatu masalah di situ. Kenapa saya berani mengambil contoh itu? Karena Daud mengalami salah sambung. Di Mazmur 142, kalau tadi sudah dibacain, itu siapa yang pakai, yang tentukan Mazmurnya? Bagus banget. Jadi connect dengan bacaan ini. Waktu itu Daud sedang dikejar-kejar Saul di suatu goa yang namanya Goa Adulam. Oh, dia kelabakan dikejar. Sehingga kemudian dia bersembunyi, larilah dia ke Goa Adulam. Lalu dia menaikkan doa ketakutan di Mazmur 142. Tadi udah kita baca ya. Mazmur 42 itu doa penyerahan, doa rasa ngeri dia, doa minta pembebasan. Jadi doanya adalah minta kelegaan. Doanya adalah hapuskanlah masalahku. Doanya adalah biarkanlah aku mengalami kelegaan. Itu Mazmur 42. Nah sekarang tolong buka Mazmur 57. Itu sama. Mazmur 42 sama dengan Mazmur 57. Itu juga doa di Goa Adulam. Tetapi isinya sedikit menyedihkan. Mazmur 57. Saya baca ya, Mazmur 57 di ayat 1 dulu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Oke? Jadi sama-sama ini masuk dalam gua, di Goa Adulam. Lalu dia mintalah, Tuhan lepaskanlah aku, tolonglah aku, bla 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 bla. Pokoknya ada banyak yang dia minta. Tapi yang luar biasa menariknya di ayat 4. Mazmur 57 ayat 4. Dia minta sesuatu yang dahsyat. Dan surga salah sambung. Apa itu? Mazmur 57 4 doanya begini. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Perhatikan baik-baik. Dia bilang begini, Tuhan kirimkanlah malaikatmu, kasih tampias musuh-musuh. Tuhan kirimkanlah malaikatmu, hancurkan musuh-musuhku. Tuhan injak-injak mereka. Jadi dia minta bala tentara sorgawi datang. Sekarang, apa yang Tuhan kirim? Mari buka bacaan kita, 1 Samuel pasal 22. Salah sambung dari sorga. Apa yang Tuhan kirim? Lihat pasal 22, 1 Samuel ayat 20 ayat 2. 1 Samuel ayat 22 ayat 2, yang dikirim Tuhan ini.
Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Lucu kan? Nggak nyambung. Aku minta malaikat untuk menghukum pasukan Firaun, untuk membinasakan mereka. Aku minta Tuhan mengirimkan almighty power, orang-orang yang luar biasa, malaikat yang luar biasa, selaksa malaikat, pokoknya pasukan surgawi. Tapi yang Tuhan kirim justru orang yang sedang dalam kesukaran, orang yang sedang dalam kesusahan, mereka yang sedang ada piutang, mereka yang kelaparan, justru mereka yang nggak bisa nolong. Saya yakin, andai kata saya, nanti kita konfirmasi ke Daud kalau sama-sama kita ke surga ya, saya yakin saya ke surga, nggak tahu kalian ya, tapi kalau ke surga nanti kita tanya, apa yang dia rasa? Saya yakin dia akan bilang, Tuhan salah sambung, WhatsApp-nya, jaringannya kayak jaringan Tadoan, ada masalah. Orang Tadoan ada di sini, dengar-dengar ini. Ada problem. Apakah benar Tuhan salah sambung? Coba kita lihat. Kenyataannya terlihat salah sambung. Tapi kalau saudara baca lebih lanjut, wow, saya terkejut. Rupanya ada 400 orang yang kesusahan itu, dia jadi pemimpinnya. Apa efeknya? Dia ngurus mereka. Kalau menggunakan bahasa Ibrani dalam tradisi Israel, kalau sudah bilang pemimpin, itu setara hakim. Hakim itu memimpin, mengadili, tapi juga memberi nasihat. Jadi ketika Daud menjadi pemimpin 400, apa yang dia bikin? Dia nasihati mereka, dia kasih saran ke mereka, dia lepaskan hutang piutang mereka, barangkali saya nggak tahu, dia urus mereka. Dia berlelah dengan 400. Apa efeknya? Dia lupa kalau dia punya masalah. Jadi, saya lupa, Penggadaian itu dia punya slogan apa ya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Tapi kalau ini bukan. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Daud punya masalah, Tuhan kirim masalah baru. Efeknya adalah, dia lupa masalahnya ketika dia sibuk mengurus 400 orang yang lain. Efeknya, coba baca nanti ayat 6 dan seterusnya, pasal 23, dia berangkat ke Nob, dia pergi ke Kila, dia kemudian menuju ke Sif, dia mengalami suasana yang baru, mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru untuk melanjutkan perjalanan pelariannya. Jadi dia lupa pada ketakutannya, dia lupa pada kesusahannya, ketika Tuhan nggak kirim malaikat, tapi menambah banyak orang yang sedang kesukaran. Dia sibuk layani orang yang susah, akhirnya dia dilepaskan dari ketakutan itu. Saya menyebut ini terapi gua adulam. Jadi ketika Daud meminta sesuatu yang menyenangkan di tengah kesukaran, Tuhan mengirim double masalah, ternyata dia memasuki satu sistem yang baru, yaitu sistem terapi gua adulam. Justru melalui terapi gua adulamnya itu, spiritualnya diperbaiki. Dari terapi gua adulamnya itu, psikologinya kembali dipulihkan. Dan terapi gua adulam itu, semangat yang patah kembali bangkit. Melanjutkan perjalanan ke Nob, ke Kehila, dan ke padang gurun itu. Dia mendapatkan kekuatan baru, bukan dari malaikat yang dikirim Tuhan, tapi dari orang-orang yang susah, ketika dia kemudian terlibat mengurus yang susah. Padahal dia lagi susah. Saya sebut itu model terapi gua adulam. Nah, saudara-saudara, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana teman-teman pemuda, baik Pelita Kasih, Pinel, Palembang, atau dimanapun saudara berada, membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Barangkali saudara sedang mengalami beberapa titik-titik jenuh dalam kehidupan, di mana kesukaran demi kesukaran sedang dihadapi. Aku nggak tahu ya apa yang saudara sedang alami dari efek COVID-19. Tapi saya nggak mau bicara cuma COVID-19. Apapun, di kebuntuan kehidupan masa muda saudara, andai kata sedang alami. Lalu kalau suatu kali engkau bertelut, orang Ambon bilang, tikang lutut, dan sembayang, minta Tuhan berikan jalan keluar, entah sudah pernah alami atau tidak. Lalu ternyata Tuhan bukan beri jalan keluar, malah mengalami lipat ganda persoalan. Saya nggak tahu apakah saudara pernah alami ketika berdoa kepada Tuhan menghadapi buntu jalan, dan saudara mengaminkan di mana tidak ada yang Tuhan membuka jalan, tapi rupanya pintu tetap tertutup. Seakan-akan saudara merasa Tuhan salah sambung. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman pemuda, ini bukan soal salah sambung. Barangkali engkau sedang digiring Allah untuk memasuki terapi gua adulam. Bahwa acap kali Tuhan tidak menyelesaikan masalah dengan jalan keluar yang besar.
tapi Tuhan menyelesaikan masalah dengan cara menitipkan masalah lain. Untuk menerapi psikologi dan spiritualmu supaya bangkit lagi. Acap kali masalah bukan jadi batu sandungan, tapi jadi batu loncatan untuk menuju masa depan. Proses terapi gua adulam ini tidak dilakukan dengan sungut oleh Daud. Malah dengan sibuk dia memimpin 400 orang yang sedang kesusahan. Efeknya justru kemudian dia mengalami kelegaan untuk melanjutkan perjalanan. Maka hal yang sama saya mau bilang begini kepada teman-teman pemuda. Ketika kesukaran hidup engkau alami, seakan Tuhan tidak memberi jawaban, masa depan terasa suram barangkali. Ada banyak hal sudah engkau usahakan, jatuh bangun untuk melakukannya. Mari tetap percaya bahwa Tuhan menolong saudara dengan cara-cara yang tidak bisa dikira. Salah satunya, barangkali menitipkan persoalan-persoalan tertentu untuk menjadi batu loncatan menggapai banyak masa depan. Anak muda gereja diingatkan pada kondisi ini. Mentalitas kita mesti diubah menjadi mentalitas pejuang. Masalah datang, jangan lembek. Masalah datang, jangan down. Sebab masalah bisa jadi menjadi batu loncatan untuk menggapai masa depan yang Tuhan janjikan. Ini pertama. Yang kedua dan yang terakhir untuk dibawa pulang. Bahwa panggilan kita ternyata memberi solusi, bukan memberi masalah. Daud ada masalah. Ketika Tuhan mengirim orang yang bermasalah, dia nggak nolak masalahnya, tapi dia menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikan masalah bagi orang lain, lalu dia mengalami kelegaan. Terapi gua adulam juga mau masuk ke sisi yang lain itu. Jangan mengharap mendapatkan kelegaan jika engkau menutup tangan untuk membuat orang mengalami kelegaan. Oh, ini penting. Jangan berharap Tuhan membuka pintu kalau engkau tidak bersedia untuk membuka pintu bagi orang lain. Sistem barang siapa menabur kebaikan, dia akan menerima kebaikan. Saya kira ini tepat untuk untuk dihayati dalam terapi gua adulam pada sisi yang lain ini, yaitu kebaikan apapun yang kau tabur. Perhatikan baik-baik, kebaikan apapun yang kau tabur tidak akan sia-sia. Selalu akan kembali kepadamu. Daud adalah saksi tentang itu. Di tengah kesukaran sekalipun, dia nggak bersungut. Dia tolong orang lain. Dan dia dibukakan jalan oleh Tuhan. Untuk kemudian menaiki tahta setelah Saul. Konsep penting terapi gua adulam membawa kita pada pemahaman yang baru. Ternyata, masalah itu bukan musibah dalam pengertian sebenarnya sebagai orang percaya. Sebab masalah bisa dipakai Tuhan untuk membawa teman-teman pemuda terbang bagi Raja Wali, menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Saya mau tutup, mau bilang begini. Selamat memasuki terapi gua adulam. Ketika masalah teman-teman hadapi, berpikirlah, barangkali Tuhan sedang menggiring aku ke adulamku untuk membuatku meyakini di mana tidak ada jalan. Memang betul Tuhan buka jalan, walaupun dengan cara yang tidak dapat ku mengerti. Terapi gua adulam membebaskan saudara untuk terus maju dalam Tuhan, menghadapi titik masalah terbesar sekalipun. Tuhan berkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.